Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, berjumpa kembali di channel Dokumen Ibrahimi. Ini anak saya bangun itu karena di luar rame, jadi saya syuting di sini. Ternyata si anak saya ini bangun. Itu teman-teman. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas dan menceritakan pengalaman saya 1 bulan memakai drone DJI Mini 2. Ini drone-nya teman-teman ya. Drone ini sudah 1 bulan dalam pemakaian saya ya. Crash, ini sudah crash ya. Crashnya itu jatuh 4 kali, nabrak 2 kali, dan tenggelam 1 kali teman-teman. Iya sayang ya, bentar ya. Iya ini, bentar. Oke teman-teman, ya. Drone ini adalah drone yang kecil dan yang canggih ya menurut saya, keluaran daripada DJI ya. Nah, pertama kali saya melihat drone ini ya, itu saya lihat rekomendasi di salah satu grup drone di Facebook. Ternyata setelah saya mempertimbangkan, sebetulnya saya ingin membeli drone Mavic Air 2 ya. Tapi saya sudah berkeluarga, jadi uang itu selalu dipakai teman-teman, meskipun saya nabung. Jadi terpaksa ya, daripada uang semakin lama dibiarkan dan semakin habis, akhirnya saya membeli drone yang kecil mungil seperti ini ya teman-teman, yaitu drone DJI Mini 2. Pengalaman saya di drone DJI Mini 2 ya, diantaranya yaitu cara mengendalikannya sangat mudah dan sangat simple. Meskipun orang yang baru belajar, insya Allah dia akan segera cepat tahu dan menguasai bagaimana cara mengendarai drone ini teman-teman. Dan drone ini teman-teman ya pernah crash teman-teman, nabrak ya, jatuh ya, ketika terbang jatuh 4 kali ya, dan nabrak 2 kali, dan tenggelam di kolam 1 kali teman-teman. Dan sampai sekarang drone ini masih ada dan masih normal dan masih bisa terbang teman-teman. Tuh, ini daripada keunggulan daripada produk daripada DJI ya. Jadi teman-teman yang belum punya drone, masih menabung, saya sarankan belilah drone yang merek DJI ya, karena kualitasnya sudah luar biasa, jangan diragukan lagi. Oke teman-teman, saya akan ceritakan sedikit crashnya. Pertama yaitu crash ketika drone ini saya mainkan di indoor teman-teman. Jadi drone ini saya mainkan di indoor ya, di dalam rumah ya. Dan pada waktu itu di malam hari, jadi GPS tidak ada, plus cahaya kurang. Jadi drone ini apa ya, bergerak sendiri teman-teman ya, liar ya, seperti ini ya. Tapi geraknya nggak terlalu, pelan-pelan gini ya. Karena GPS tidak ada, cahayanya kurang teman-teman. Akhirnya apa yang terjadi ya, setelah saya biarkan, tiba-tiba ini mundur, ternyata di belakang ada pintu, akhirnya nabrak dan jatuh. Itu crash pertama kali yang pernah saya lakukan, dan itu membuat hati saya tuh jedak-jeduk teman-teman. Dimana harganya sangat mahal, dimana saya ini belinya dari jualan kerupuk teman-teman ya. Jadi saya jualan kerupuk jam 3 pagi, pulang subuh ya, dijual di melico-melico ya. Kalau Jawanya itu melico-melico ya, ya pedagang-pedagang kecil itu yang bawa rombong teman-teman. Saya jual kerupuk itu ya, mungkin penghasilannya lah tiap hari itu hanya 50.000 teman-teman. Tapi alhamdulillah saya bisa beli drone ini dalam jangka 4 bulan teman-teman. Oke teman-teman ya. Jadi drone ini saya beli teman-teman ya, seharga 7 teman-teman, 7,1 ya. Kalau sekarang sudah turun harga teman-teman. Dan itu crash yang pertama ya, nabrak ya. Yang kedua yaitu jatuh teman-teman. Ketika ya baling-balingnya ini ketika crash ya, mungkin ada yang bengkok, jadi saya ganti ya. Awalnya tidak saya ganti teman-teman, saya biarkan teman-teman. Ternyata ya, ketika dia terbang landing, take off ya, bukan landing, take off ya, tiba-tiba drone-nya ini apa ya, nggak seimbang teman-teman. Lebih berat ya bagian kanan kalau nggak salah. Akhirnya apa yang terjadi, jatuh drone-nya ya. Lihat tinggi, jatuh langsung ya, membuat hati saya deg-degan juga teman-teman.
Dan itu terjadi selama 4 kali. Jadi saya cari solusi kenapa drone ini kok kok tiba-tiba berat sebagian ya, dan menyebabkan drone ini jatuh, crash teman-teman. Tapi alhamdulillah tidak ada cacat teman-teman ya. Dan tetap bisa terbang ya. Dan itu crash sebanyak 4 kali. Terbang, jatuh lagi, terbang, jatuh lagi, terbang, jatuh lagi. Kalau tidak salah itu terbangnya itu tingginya mungkin ya kira-kira kurang lebih 1 meteran ya nggak terlalu tinggi lah ya, karena baru take off teman-teman. Ternyata setelah saya ganti propellernya ya akhirnya bisa terbang. Ternyata propellernya ini ya teman-teman, propellernya ini yang buat masalah teman-teman. Jadi saya ganti teman-teman, dimana saya beli basic ya. Jadi propellernya hanya punya 2 pasang teman-teman, depan dan belakang teman-teman. Dan selanjutnya crash yang terakhir teman-teman, ini yang membuat saya itu membuat hati saya ini deg-degan ya, dimana malam saya tidak bisa tidur, yaitu teman-teman ketika ini ya, terbang. Jadi saya coba terbang malam hari, terbang rendah teman-teman. Terbang rendah, maksud saya terbang rendah di sini ingin mengontrol drone ini ya, di pandangan saya ya. Karena di situ gelap, teman-teman. Jadi saya tidak tahu drone-nya ini arah ke barat apa ke utara, tidak tahu, teman-teman. Dan pada waktu itu saya berada di utara, arah utara ya. Ternyata drone-nya ini menghadap ke timur. Jadi saya majukan. Apa yang terjadi? Akhirnya nabrak, teman-teman. Nabrak tembok, teman-teman. Dan di sana tidak ada lampu, teman-teman. Jadi saya terdengar kerapak gitu, teman-teman. Ternyata drone-nya jatuh. Drone-nya jatuh. Ketika jatuh teman-teman, ternyata masuk kolam teman-teman. Nabrak, jatuh masuk kolam dan tenggelam, asli tenggelam. Tapi lampunya, indikatornya di sini masih hidup teman-teman, masih hidup ya, masih hidup ya. Jadi pada waktu itu ya, gambarnya seperti ini teman-teman ya. Jadi pada waktu itu sudah putus asa, saya sudah menyangka drone ini sudah rusak teman-teman ya. Jadi kata teman-teman itu harus diservis, ya, dijemur, ya. Setelah itu saya jemur, diservis sebentar, ya. Jadi jemurnya itu kurang lebih 1 jam teman-teman. Ketika panas yang luar biasa, pas di tengah lapangan saya jemurnya teman-teman. Akhirnya ketika sudah dijemur, diservis sebentar, ya. Setelah itu saya coba terbang teman-teman. Tapi alhamdulillah drone-nya terbang lagi teman-teman. Inilah produk daripada DJI, jangan diragukan. Asalkan jatuh di kolam, bukan jatuh di tengah lautan, teman-teman. Beda ya. Jatuh ke kolam dengan jatuh di lautan. Karena kalau jatuh di lautan itu 90% tidak bisa diselamatkan, teman-teman. Itu. Kalau jatuh di air biasa itu mungkin dikeringkan sudah selesai. Teman-teman, itu pengalaman saya dan pengalaman saya selama 1 bulan dalam pemakaian drone DJI Mini 2, teman-teman. Dan ini mungkin teman-teman bisa membuat teman-teman termotivasi atas pengalaman saya ya, perjuangannya luar biasa saya untuk membeli drone ini ya, dimana saya hanya penjual kerupuk, tapi alhamdulillah saya bisa beli drone ini ya. Selama 4 bulan saya nabung. Jangan putus asa teman-teman yang masih menabung. Dan drone ini sangat simple dan sangat kecil, bisa dibawa kemana-mana teman-teman. Oke, mungkin sekian ya videonya, pengalaman daripada saya 1 bulan memakai drone DJI Mini 2 ya. Jadi teman-teman yang pertama ya megang drone, jadi harus hati-hati dalam terbang teman-teman. 1, harus lihat cuacanya mendung, jangan terbang. 1, khawatir hujan ya. Yang kedua, lihat situasi ya, khawatir ada burung elang dan sebagainya ya. Karena ini kecil teman-teman, elang kan besar, khawatir ini dibawa oleh elang nanti. Dan yang ketiga yaitu pastikan baterai drone dan baterai remote-nya itu full ya, artinya tidak kurang ya, full mau diterbangkan. Dan yang selanjutnya jangan lupa untuk kalibrasi teman-teman. Kalibrasi itu penting teman-teman. Bagaimana cara kalibrasi? Nanti insya Allah saya akan buat tutorialnya. Tapi di channel YouTube lain tuh banyak teman-teman tutorialnya. Nah, itu teman-teman. Itu harus diperhatikan teman-teman. Dan ini drone butuh GPS untuk bisa stabil ya. Kalau seandainya tidak ada GPS, ya minimal ada cahaya yang sangat terang teman-teman. Ini bisa stabil ya.
kalau sudah cahaya tidak ada, GPS tidak ada, ini akan gerak oleng ya. Agak liar teman-teman, seperti itu. Oke, mungkin sekian videonya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan bila ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan kepada teman-teman, saya mohon maaf. Karena saya hanyalah manusia biasa yang tidak lepas dari salah dan dosa. Oke, mungkin sekian tutorialnya. Semoga teman-teman yang beraktivitas semoga sehat selalu. Dan semoga teman-teman yang tidak punya drone segera beli drone. Ada drone yang terbaru teman-teman, yaitu DJI Air 2S ya. Insya Allah akan keluar ya, dengan transmisinya yaitu Okusing yang versi ketiga ya. Ini versi kedua masih ya. Dan otomatis dan sudah lebih mantap lagi daripada terdahulunya, yaitu DJI Mavic Air 2 teman-teman. Mungkin sekian teman-teman, terus menabung, terus semangat, terus belajar, jangan putus asa teman-teman yang mau beli drone ya. Terus ya silakan nabung ya. Doa jangan lupa, sholawat perbanyak. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.